Banyak orang tua sekarang merasa khawatir. Mereka cemas balita mereka menggunakan media sosial dan gawai. Kekhawatiran ini wajar di dunia kita yang semakin digital. Anak-anak kecil terpapar layar lebih sering dari sebelumnya. Orang tua sering mendengar tentang kemungkinan dampak buruknya. Ini bisa termasuk kecanduan dan ada perkembangan kognitif. Wajar jika merasa kewalahan dengan kemungkinan-kemungkinan ini. Tapi penting juga untuk melihat dari sisi lain. Media sosial dan perangkat digital itu sebenarnya tidak selalu buruk. Kalau digunakan dengan benar, bisa memberi manfaat yang mengejutkan. Bisa jadi alat bantu belajar yang hebat untuk balita. Kuncinya adalah menggunakannya dengan niat strategi. Kita perlu mengubah pandangan kita. Jangan hanya melihat gawai sebagai sumber masalah. Sebaliknya, kita bisa melihatnya sebagai alat bantu belajar. Panduan ini bertujuan membantu orang tua melakukan perubahan ini. Akan ada langkah-langkah yang jelas dan bisa dilakukan untuk penggunaan layar yang positif. Tujuannya adalah mengubah cara keluarga berinteraksi dengan teknologi. Statistik tentang balita dan penggunaan gawai cukup mengejutkan. Penelitian menunjukkan banyak sekali anak kecil yang berinteraksi dengan media digital. Misalnya, di beberapa daerah, sebanyak 78% balita sudah terpapar media sosial sebelum usia 5 tahun. Selain itu, persentase yang besar, sekitar 65% balita, menggunakan gawai lebih dari 2 jam setiap hari. Durasi ini seringkali melebihi batas waktu layar sehat yang direkomendasikan untuk kelompok usia yang sangat muda ini. Interaksi dini dan sering ini berarti banyak anak jadi akrab dengan ponsel pintar dan tablet di usia sangat muda. Tidak jarang, anak rata-rata sudah mengerti cara menggunakan ponsel pintar sebelum mereka bisa bicara lancar. Ini menunjukkan betapa merasuknya perangkat ini dalam kehidupan keluarga modern. Tapi, gambaran ini tidak sepenuhnya suram. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pendidikan yang dirancang dengan tepat bisa berdampak positif. Potensi untuk peningkatan kognitif ini memberi secerca harapan bagi orang tua. Untuk mengubah waktu layar jadi kesempatan belajar, kita bisa pakai metode SMART. SMART itu singkatan dari terstruktur, terpantau, sesuai usia, responsif, dan tercatat. Mari kita bahas dulu S, yaitu terstruktur. Artinya, membuat aturan yang jelas dan konsisten untuk penggunaan gawai. Langkah awal yang baik adalah membuat jadwal media sosial atau waktu layar. Untuk balita, maksimal 30 menit per sesi itu disarankan. Ini bisa dilakukan 2 kali sehari, jika sesuai dengan anak dan rutinitas keluarga Anda. Struktur ini membantu mencegah paparan layar yang lama dan tanpa tujuan. Bagian dari pendekatan terstruktur adalah memilih platform pendidikan dengan hati-hati. Tidak semua konten itu sama kualitasnya. Orang tua sebaiknya memilih platform yang dirancang untuk anak-anak kecil. E dalam metode SMART artinya sesuai usia. Ini penting sekali untuk memastikan konten layar bermanfaat dan tidak membuat balita kewalahan. Kontennya harus sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Untuk anak usia 3-4 tahun, fokusnya harus pada konsep-konsep sederhana. Konten seperti video lagu, belajar warna, dan mengenali bentuk dasar itu ideal. Kegiatan ini menarik dan membantu membangun pengetahuan dasar. Visualnya harus jelas dan temponya harus cukup lambat agar mereka mudah mengikuti. Seiring bertambahnya usia anak, kemampuan mereka untuk konten yang lebih rumit juga meningkat. Untuk balita usia 4-5 tahun, waktu layar bisa berisi cerita interaktif. Cerita-cerita ini seringkali memungkinkan anak membuat pilihan yang memengaruhi jalan ceritanya. Teka-teki sederhana dan permainan mencocokkan juga bagus sekali di tahap ini. Shimsening tanai mengembak dari perempuan drama pemuiski nusad sis. Komponen terakhir dari metode SMART adalah T, yaitu tercatat. Ini berarti aktif mengawasi konsumsi media anak Anda. Orang tua bisa menggunakan aplikasi kontrol orang tua yang tersedia di banyak perangkat dan platform. Alat ini bisa membantu menyaring konten dan mencegah akses ke materi yang tidak pantas. Penting juga untuk memantau durasi waktu layar anak secara konsisten. Ini memastikan batas yang sudah ditetapkan, seperti sesi 30 menit dipatuhi. Pencatatan rutin membantu menjaga struktur yang sudah Anda buat
untuk penggunaan gawai yang sehat. Melakukan evaluasi mingguan penggunaan media bersama anak Anda dengan cara yang sesuai usia juga bisa bermanfaat. Untuk balita yang lebih besar, Anda bisa berdiskusi singkat tentang apa yang mereka nikmati saat belajar atau menonton. Ini memperkuat aspek pendidikan dari waktu layar. Si catat seperti mengakang, tapi lebih kesadar dan punya tujuan. Mencegah penggunaan gawai berlebihan sejak awal selalu lebih baik daripada mengatasi masalah nanti. Salah satu strategi efektif adalah aturan EMAS 321. Aturan ini memberikan panduan yang jelas dan mudah diingat untuk keluarga. 3. Berarti tidak ada gawai setidaknya 3 jam sebelum tidur. Cahaya layar bisa mengganggu produksi melatonin, membuat anak lebih sulit tidur. 2. Berarti maksimal 2 jam total waktu layar berkualitas per hari untuk balita yang lebih besar dan lebih sedikit lagi untuk yang lebih kecil, sesuai rekomendasi dokter anak. Ini termasuk semua layar, seperti TV dan tablet. 1. Dalam aturan EMAS 321 mendorong penetapan 1 hari per minggu benar-benar bebas gawai. Hari ini memungkinkan seluruh keluarga lepas dari layar dan melakukan kegiatan lain bersama-sama. Ini membantu anak mengerti bahwa hidup menawarkan banyak bentuk hiburan dan kegiatan selain perangkat digital. Menerapkan aturan ini secara konsisten bisa membantu menciptakan keseimbangan yang sehat. Ini mengajarkan anak mengatur diri sendiri dan pentingnya pengalaman yang beragam. Jika Anda sadar penggunaan gawai balita Anda sudah berlebihan, penting untuk bertindak. Mengatasi masalah ini sejak dini bisa mencegah masalah yang lebih besar. Rencana pemulihan 4 minggu bisa membantu mengurangi ketergantungan dan mengembalikan keseimbangan. Minggu pertama, fokusnya adalah pengurangan secara perlahan. Kurangi waktu layar anak sebanyak 15 menit setiap hari. Pengurangan bertahap ini mengurangi penolakan besar. Konsistensi adalah kunci selama tahap awal ini. Minggu kedua, strateginya beralih ke penggantian. Ganti 50% waktu layar dengan kegiatan fisik atau interaktif. Misalnya, jika anak biasa menghabiskan 1 jam dengan tablet, 30 menit sekarang untuk kegiatan lain. Ini membantu anak menemukan kegembiraan dari kegiatan non-layar. Ini juga memutus kebiasaan menggunakan gawai untuk hiburan dan menyediakan alternatif menarik. Media sosial dan perangkat digital tidak buruk untuk balita. Dampaknya tergantung pada cara penggunaannya. Penggunaan berlebihan bisa berbahaya, bisa menyebabkan kecanduan atau masalah perkembangan. Tapi, teknologi tidak harus dihindari. Potensi belajar besar jika didekati dengan strategi jelas. Tantangan orang tua adalah mengubah cara pandang. Gawai bukan hanya pengasuh darurat. Perangkat ini bisa menjadi guru pribadi. Waktu layar bisa memperkenalkan ide baru dan memicu rasa ingin tahu. Perubahan ini butuh usaha dan komitmen. Ini melibatkan kehadiran kita, pilihan konten tepat, dan batasan sehat.